Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semua semangat ya untuk memulai pembelajaran daring IPS pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sambil Ibu memeriksa kehadiran pada hari ini, silahkan semua perlengkapan untuk belajar dipersiapkan ya, baik itu alat tulis dan lain-lainnya. Dan yang jaringannya memungkinkan, silahkan bisa on kamera, kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Oke, Ibu absen dulu. Yang pertama, Herliana Vita Rahmawati. Hadir, Bu. Ya, terus Herma Citra. Hadir, Bu. Selanjutnya Firdausi Irma Salsabila. Hadir, Bu. Ya, terus selanjutnya Putri Intan Nurasita. Hadir, Bu. Dan yang selanjutnya Tiffany Afifah Damayanti. Hadir, Bu. Ya, baik. Sudah di absen semua ya ini. Oke. Saya belum, Bu. Oh iya, maaf lupa. Nora Indah Novita Sari. Hadir, Bu. Ya. Oke. Apakah sudah di absen semua? Sudah. Sudah ya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Baik, setelah minggu lalu, kita baru saja mempelajari bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan, maka hari ini kita memasuki bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Namun pada hari ini kita akan fokus mempelajari tentang interaksi sosial terlebih dahulu. Sebentar. Nah, kira-kira apa sih itu interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, interaksi sosial ini tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Untuk apa itu sih kontak sosial? Jadi kontak sosial itu adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Artinya kontak itu berarti sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan timbal balik secara fisik atau secara langsung. Orang biasanya berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat, itu juga bisa dikatakan sebagai kontak sosial. Selanjutnya itu adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Jadi komunikasi menjadi
satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Jadi komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, baik itu berupa gerakan fisik, pembicaraan, ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Jadi, ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4, yaitu yang pertama jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah kita tahu nih pengertian dari interaksi sosial, terus syarat-syarat dari interaksi sosial, dan juga ciri-ciri dari interaksi sosial. Coba sekarang kalian berikan contoh dari interaksi sosial. Siapa yang ingin memberikan contoh? Silakan bisa angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Vita. Contoh dari interaksi sosial yaitu ketika saya sedang berbicara atau ngobrol dengan teman saya ketika di kelas pada jam istirahat. Nah, itu termasuk interaksi sosial antara individu dengan individu. Ya, Terima betul kasih. sekali. Ya, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Vita. Jadi yang dikatakan Vita itu terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh lainnya selain Vita tadi? Saya, Bu. Ya, boleh Nora, ayo. Salah satu contoh interaksi sosial itu pada kegiatan belajar mengajar, Bu. Itu yang dicontohkan dari guru yang berinteraksi ke peserta didik atau murid-muridnya yang ada di kelas. Nah, contoh tersebut itu mencerminkan interaksi sosial dari individu dengan kelompok. Ya, betul sekali yang dikatakan Nora. Jadi, interaksi antara individu dan kelompok, misal contohnya pada saat pembelajaran, yaitu guru sebagai individu dan murid sebagai kelompok. Jadi terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Oke, kita lanjutkan pada penyampaian materi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 6, yaitu simpati, empati, imitasi, identifikasi, sugesti, dan motivasi. Jadi, apa sih itu simpati? Simpati merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada pihak lain. Pada proses ini, perasaan seseorang sangat didorong untuk memahami pihak lain. Yang selanjutnya yaitu empati. Apa sih itu empati? Jadi empati merupakan kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Yang ketiga yaitu imitasi. Jadi imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Usaha meniru tindakan tersebut tidak selalu persis sama. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi dia ingin meniru pihak lain itu sama persis. Untuk yang kelima yaitu sugesti. Kalau sugesti artinya pengaruh karena emosional atau perasaan atau kata hati tersentuh oleh pandangan sikap dan ajaran dari pihak lain. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Kalau motivasi itu adalah dorongan, rangsangan atau pengaruh ataupun stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut
menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Apa itu bentuk interaksi sosial yang asosiatif? Jadi asosiatif itu adalah interaksi sosial yang bersifat positif, yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Nah, di dalam interaksi sosial asosiatif ini itu ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Jadi bentuk interaksi sosial disosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, di dalam interaksi sosial disosiatif ini itu ada kompetisi, kontravensi, dan juga konflik sosial. Nah, tadi kan faktor-faktor interaksi sosial ada 6 ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh dari salah satu faktor interaksi sosial tersebut? Saya, Bu. Ya, boleh. Di sini saya akan memberikan contoh dari sugesti. Yaitu contohnya adalah biasanya saya suka tertarik ketika ada orang promosi mengenai tentang produk suatu kecantikan. Ya, betul sekali. Kenapa kok itu disebut sugesti? Karena Firda ini terpengaruh oleh pandangan iklan, baik itu di televisi ataupun di media lainnya, yang mengatakan jika membeli produk kecantikan tersebut wajahnya akan terlihat lebih cerah, terus lebih putih, dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya. Saya, Bu. Ya, Citra, boleh. Jadi saya mau tanya, Bu. Misalnya saya sedang menjalin percakapan atau sebuah komunikasi dengan teman melalui sambungan telepon, apakah hal tersebut ini termasuk ke dalam interaksi sosial, Bu? Terima kasih. Iya, itu bisa dikatakan termasuk dalam interaksi sosial. Jadi kan apabila terjadi kontak sosial dan komunikasi, maka kontak sosial kan tidak harus selalu bertemu secara langsung ya, tidak harus bertemu secara fisik, bersentuhan, dan lain-lainnya. Nah, melalui telepon atau melalui surat atau media yang lainnya itu kan juga termasuk kontak sosial, sehingga apabila kamu komunikasi dengan sambungan telepon, hal tersebut termasuk dalam interaksi sosial karena adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran cukup sampai di sini tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu selalu terjadi dalam kehidupan manusia dan interaksi sosial dapat terjadi di mana saja tanpa memandang tempat. Dengan mengetahui dan mempelajari pengertian interaksi sosial, serta ciri-ciri dan faktor pendorong maupun bentuk-bentuk interaksi sosial, diharapkan kalian dapat menentukan bentuk interaksi sosial seperti apa yang ideal dan positif dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian bisa menentukan bagaimana cara menghindari interaksi sosial yang dapat mengakibatkan konflik.
Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu harap kalian dapat tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran ke lembaga sosial. Jangan lupa dipelajari di buku LKS ataupun di media lainnya. Jangan lupa juga untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, tentang materi interaksi sosial, bisa dikerjakan latihan soal yang ada pada LKS ataupun di LKPD kalian masing-masing ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Ibu izin akhiri Zoom-nya ya. Ya.